Bab 1227. Menganggap kematian sebagai kepulangan ke surga. Biksu tua itu sekarang mengerti. Untuk tuan muda Ye di depannya, dia tidak bisa memperlakukannya dengan akal sehat. Mile Ye tersenyum dan berkata, "Dengan tingkatan alammu kamu mencariku untuk belajar, kamu tidak tahu malu." Biksu tua itu mengatupkan kedua tangannya. "Tuan muda Ye, satu kata terakhir, maukah kamu menyerahkan ruang buku?" Mile Ye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau." Biksu tua itu mengangguk, mengerti. Setelah selesai berbicara, dia maju selangkah, satu langkah keluar. Di belakangnya, ada pancaran cahaya emas. Pada saat ini, wajah semua orang di lapangan berubah drastis. Suara Wine dan Sisi terdengar di kepala Mile Ye bersamaan. "Hati-hati. Hati-hati." Suara itu serius. Biksu tua itu memandang Mile Ye. Dia tidak bergerak, tetapi paksaan tak terlihat menghantam Mile Ye. Di tengah paksaan ini, terdengar suara yang sangat serius. "Letakkan pisau jagal, segera menjadi Buddha. Letakkan pisau jagal dan segera menjadi Buddha." Ada daya tembus yang langsung mengarah ke hati orang dalam suaranya, yang membuat orang merasa kagum. Di samping Mile Ye, Jessica Guan sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia ternyata punya ide untuk tidak melawan. Jessica Guan buru-buru bersembunyi di belakang Mile Ye. Mile Ye maju selangkah, jiwa pedang bergetar dari pedang di tangannya. Namun, jiwa pedang hanya memblokir paksaan, tetapi tidak menghalangi suara yang menusuk otak Mile Ye seperti pedang tajam. Saat ini pikiran Mile Ye penuh dengan suara itu. Mile Ye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Letakkan pisau dagingnya. Letakkan pisau dagingnya, aku akan mati lebih cepat." Begitu suara itu terdengar, suara itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Biksu tua itu memandang Mile Ye dan tidak berbicara. Apa yang baru saja dia gunakan adalah kekuatan gaib kuil kuno, disebut kata-kata untuk menghukum hati. Dia meremehkan inti pedang Tao Mile Ye. Bagaimana kultivator pedang yang kuat bisa dengan mudah terguncang? Dalam hal iman, sejauh menyangkut Mile Ye, dia sempurna. Biksu tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata pelan, "Aku masih meremehkan Tuan Muda Ye." Mile Ye memandang biksu tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Bante, bolehkah aku mengajukan pertanyaan?" Biksu tua itu mengangguk, "Tuan Muda Ye, tolong katakan." Mile Ye tersenyum tipis, "Apakah orang-orang kalian peduli dengan kasih sayang?" Biksu tua itu memandang Mile Ye, "Tuan Muda Ye, kami memiliki hati welas asih, tetapi kami tidak memiliki hati welas asih untuk semua orang. Hati welas asih adalah untuk mereka yang welas asih, dan Tuan Muda Ye adalah bukan orang yang berbelas kasih." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Biarkan aku memuji diriku, apa yang akan aku lakukan sekarang, bukankah ini belas kasihan?" Biksu tua itu mengangguk, "Apa yang dilakukan Tuan Muda Ye adalah belas kasih kepada makhluk alam semesta ini, tetapi bukan belas kasihan kepada alam semesta ini sendiri." Mile Ye tersenyum, lalu berkata, "Bante, apakah kalian kuil kuno peduli dengan alam semesta atau makhluknya? Atau, apakah kalian lebih mementingkan alam semesta atau makhluknya?" Biksu tua itu diam. Mile Ye melanjutkan, "Jika alam semesta adalah hal yang paling penting, dan Bante telah berkultivasi sampai tingkat ini, kerusakan alam semesta dapat dikalahkan oleh puluhan ribu orang. Jika memikirkan makhluk hidup, apakah Bante datang ke sini membunuh orang hari ini termasuk tindakan belas kasihan?" Biksu tua itu memandang Mile Ye, "Jika Tuan Ye tulus peduli dengan makhluk, maka harus menyerahkan ruang buku itu. Selama kamu menyerahkan ruang buku itu, biksu tua itu akan segera kembali ke 6 dimensi." Mile Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Begini, Bante, tujuanmu adalah untuk mengambil ruang buku itu.
Apakah kamu berbicara tentang kasih sayang atau tidak? Itu sepenuhnya tergantung pada apakah yang dilakukan pihak lain sejalan dengan kepentingan Bante. Jika sejalan, kamu akan berbicara tentang kasih sayang. Jika tidak cocok, belas kasihan Bante akan diartikan berbeda. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi. Bante, kamu baru saja menyuruhku meletakkan pisau tukang daging dan segera menjadi Buddha. Aku punya pertanyaan untuk Bante. Aku, Mileye, tidak pernah mengangkat pisau tukang daging itu atas inisiatif aku sendiri. Bagaimana kamu ingin aku meletakkan pisau tukang daging? Saat ini, Bante membawa 3 Master Super ke-5 dimensi untuk mengambil nyawa aku. Bante yang mengangkat pisau tukang daging terlebih dahulu. Jika ingin meletakkannya pisau jagal dan segera menjadi Buddha, itu seharusnya Bante kamu. Biksu tua itu menatap Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Jokoli yang tidak jauh dari situ buru-buru berkata, Bante, dia merusak imanmu. Biksu tua itu mengangguk, aku tahu. Di bawah, Mileye tersenyum dan berkata, merusak iman Bante. Bante, tanyakan pada dirimu, apakah ada yang salah dengan ucapanku? Biksu tua itu memandang Mileye, Tuan Muda Ye, imanku tidak bisa dipatahkan oleh beberapa kata. Mileye merentangkan tangannya, kalau begitu Bante mengakui bahwa kamu datang untuk merebut ruang buku. Di hati Bante, manfaat di atas segalanya. Biksu tua itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Di ujung langit, Jokoli sedikit mengernyit, ada yang salah dengan biksu tua itu. Untuk apa bicarakan ini dengan Mileye? Di bawah, suara tetuali tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. Pemimpin aliansi Ye, tolong tunggu 1/4 jam lagi. Setelah 1/4 jam, teknik formasi bisa diaktifkan kapan saja. 1/4 jam. Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, sial, biksu tua itu tidak pandai bermain-main. Pada saat itu, biksu tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Muda Ye, tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa jika kamu menyerahkan ruang buku, itu adalah tindakan belas kasihan? Jika kamu menyerahkan ruang buku, kuil kuno dan dunia Dao akan mundur, 5 dimensi dapat menyelamatkan banyak nyawa, bukan? Serahkan ruang buku. Mileye memandang biksu tua itu dan berkata sambil tersenyum, mengapa Bante begitu baik? Meraih barang juga harus diakui bahwa demi kebaikan orang lain. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dikatakan antara aku dan Tuan Muda Ye. Setelah selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, dan aura yang kuat tiba-tiba meluap dari tubuhnya. Kelopak mata Mileye berkedut, dan dia buru-buru berkata, Bante, aku punya satu kata terakhir. Biksu tua itu menatap Mileye, apa? Di langit, sudut mulut Jokoli sedikit berkedut, saat ini dia ingin membunuh biksu tua itu. Apakah kamu terlalu naif atau terlalu bodoh? Mileye ini sepertinya menunda waktu. Mileye tiba-tiba berkata, Bante, kudengar pendahulu keluar dari kuil kuno. Biksu tua itu mengangguk, ya. Mileye berkata dengan suara berat, apa yang dia lakukan di kuil kuno. Biksu tua itu hendak berbicara, ketika Jokoli di samping tiba-tiba berkata dengan dingin, Bante, tidakkah kamu tahu bahwa dia menunda waktu? Biksu tua itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tertawa, Bante, kamu tahu aku mengulur-ulur waktu, kan? Biksu tua itu mengangguk, ya. Mileye sedikit bingung, lalu kenapa Bante membiarkannya? Biksu tua itu bergandengan tangan, karena aku butuh waktu juga. Mendengar kata-kata itu, Mileye menyipitkan matanya sedikit, jangan bilang, kamu panggil orang. Biksu tua itu tersenyum tipis, tebakan Tuan Muda Ye benar. Begitu suara itu terdengar,
di ruang hampa di belakangnya, tiba-tiba muncul dua orang tua berjubah merah. Saat melihat dua orang ini, semua orang di lapangan mengubah ekspresi mereka. Keduanya adalah alam escape atas. Bahkan Joko Lee dan mereka berdua sedikit terkejut, ada begitu banyak master di kuil kuno. Di udara, biksu tua itu memandang ke arah Mileye. Ayo, kartu tuan muda Ye juga sudah siap, kan? Mileye tersenyum dan berkata, ya. Tangan biksu tua itu terlipat menjadi satu, kalau begitu coba aku lihat. Mileye menoleh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah, formasi pengorbanan. Formasi pengorbanan. Begitu suara jatuh, seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, formasi teknik besar tiba-tiba muncul di belakang Mileye. Formasi teknik ini langsung menutupi seluruh langit berbintang. Dan Mileye muncul di atas inti formasi itu, memegang pedang Aether di tangannya, dikelilingi oleh aliran kekuatan yang kuat yang berkumpul ke arahnya. Selain itu, ada kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat sisi ini, wajah Joko Lee dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka pernah mengalami teknik formasi ini sebelumnya, dan pedang Mileye hampir membunuh mereka secara langsung. Dan sekarang teknik formasi ini sepertinya lebih kuat lagi. Di langit berbintang, biksu tua itu memandang Mileye dalam formasi-formasi, dengan ekspresi tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam teknik formasi, Mileye memandang biksu tua itu dan berkata sambil tersenyum, Bante, bukankah kamu ingin saling belajar? Kita bisa saling belajar sekarang. Setelah selesai berbicara, dia berhenti berbicara omong kosong dan memotong dengan pedang. Berbicara omong kosong sekarang adalah buang-buang waktu. Dengan pedang ini terpotong, cahaya pedang merobek langit berbintang, dan langit serta bumi menjadi pucat. Harus dikatakan bahwa pedang Mileye lebih kuat dari pedang Wine sebelumnya. Meskipun pedang Wine sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah manusia, dan pada saat ini Mileye telah mengumpulkan kekuatan teknik formasi dan kekuatan bintang. Pemotongan pedang ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh master biasa alam escape. Pada saat ini, biksu tua itu tiba-tiba maju selangkah, satu langkah keluar, di belakangnya, cahaya Buddha tiba-tiba muncul, dan kemudian patung Buddha emas besar dengan panjang 10.000 kaki muncul di kedalaman langit berbintang. Ketika patung Buddha emas ini muncul, sebuah paksaan yang kuat menyapu dari kedalaman langit berbintang seperti langit yang runtuh, dan pada saat yang sama, biksu tua itu tiba-tiba meninju. Saat biksu tua itu meninju, di belakangnya, patung Buddha itu tiba-tiba membuka matanya dan meninjunya. Dengan kekuatan satu pukulan, langit berbintang bergetar. Di bawah tatapan semua orang, patung Buddha itu meninju cahaya pedang Mileye dengan tinjunya. Cahaya pedang itu bergetar hebat dan hancur, dan kepalan emas itu lurus ke bawah. Pada saat ini, formasi di mana Mileye berada langsung diaduk dengan keras, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan ini. Di tengah formasi teknik, Mileye tiba-tiba menyeringai, dan dia maju selangkah. Satu langkah adalah domain pedang. Setelah domain pedang muncul, itu menutupi seluruh teknik formasi, dan teknik formasi menjadi stabil. Segera setelah itu, Mileye maju selangkah lagi. Saat langkah ini jatuh, dia menusuk dengan pedangnya. Jadikan pedang sebagai pikiran. Saat ini, yang dia pikirkan adalah makhluk hidup di belakangnya. Aku, Mileye, akan melindungi alam semesta 5 dimensi ini. Niat melindungi. Dengan pedang yang dihunuskan, sinar pedang melesat ke langit, dan di bawah tatapan semua orang, sinar pedang langsung menebas kepalan emas itu. Bang! Tinju emas meledak secara langsung,
dan cahaya pedang melesat ke langit, mengalahkan patung Buddha emas. Di langit berbintang, biksu tua itu mengatupkan kedua tangannya, dan patung Buddha di belakangnya juga mengatupkan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, seberkas cahaya emas muncul di depan sinar pedang. Sepotong cahaya emas ini secara paksa memblokir cahaya pedang Mileye, tapi cahaya pedang memiliki potensi untuk menekan. Saat ini, Jokowi tiba-tiba berkata, "Tembak." Begitu suara itu terdengar, Dedi Mo di sampingnya tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan sesaat kemudian, sebuah jam hitam kecil muncul di tangannya. Harta karun alam peri, genta peri. Genta peri, harta karun alam peri, bel berbunyi maka manusia akan mati. Dedi Mo tiba-tiba melafalkan mantra tanpa suara, dan tak lama kemudian, genta peri di tangannya bergetar hebat, lalu bel berbunyi dari seluruh 5 dimensi. Ketika bel berbunyi, banyak orang menjadi tuli dan 7 lubang mereka berdarah. Di bawah, wajah Mileye di teknik formasi berubah, dan kemudian, ruang hampa di belakangnya tiba-tiba terbelah, dan kekuatan aneh menebas ke arahnya seperti pedang tajam secepat kilat. Dan pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakang Mileye. Orang yang muncul tak lain adalah Wita Zhang. Melihat pemandangan ini, Mileye ketakutan, matanya berkaca-kaca. "Wita, tubuh fisikku bisa menghentikannya, minggir, jangan lakukan hal bodoh untukku." Semua orang tahu bahwa Mileye mungkin dapat memblokirnya, tetapi dia akan dinonaktifkan meskipun dia tidak mati. Wita Zhang dengan kuat memegang tombak panjang di tangannya, dan tidak mundur setengah langkah. Ambil kematian sebagai rumah. Bersambung.